Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di channel Intimacy Worship. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, buat kasih, anugerah dan penyertaan-Mu bagi setiap kami pada pagi hari ini Bapa. Dan kami juga mengucap syukur Bapa, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Biarlah lewat setiap pujian penyembahan kami, Engkau bertahta Bapa. Dan biarlah lewat setiap pujian penyembahan kami, Engkau hadir di dalam setiap hati kami Bapa. Pada pagi hari ini kami rindu, ingin memuji dan menyembah Engkau Bapa. Karena kami tahu Engkau adalah pengharapan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah Engkau menyatakan janji-janji-Mu bagi setiap kami pada pagi hari ini Bapa. Sebab Engkaulah satu-satunya Allah penyelamat di dalam hidup kami Bapa. Dan Engkaulah satu-satunya Allah kebenaran di dalam hidup kami. Mari kita sama-sama katakan, Yesus Kau kebenaran. Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Katakan, ku ikut kehendak-Mu.
jauhkanku dari kasih-Mu. Kami
dan berseru, pertolongan ku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Salam Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, namun kita berdoa terlebih dahulu. Kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih beri kesempatan bagi kami semuanya untuk kami boleh menikmati hari ini. Napas yang baru, kesehatan yang baru, Tuhan nyatakan bagi kami semuanya. Biarlah Engkau memberkati setiap kami yang mau mendengarkan, melihat acara ini. Biarlah urapan yang khusus Kau nyatakan bagi hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan semata adalah hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Kita sebelum membuka ayat ya, saya pengen cerita tentang sebuah iklan saudara ya. Iklannya gini, ada susu kaleng gitu ya. Itu kemudian orang bilang itu susu beruang. Ya, kemudian susu itu dibuka, kemudian dia keluar ada sungutnya itu naga ya, berbentuk sebuah naga. Wah, kesana kemari memurnikan atau apapun istilahnya di iklan itu. Kemudian dia balik lagi ya. Dia balik lagi ke kalengnya yang kecil putih itu ya. Apa hubungannya dengan firman Tuhan? Kita sama-sama nanti kita lihat, kita sama-sama buka di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai 5 ya. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat, ini ayat ketiga, ketika sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ayat keempat, ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayat yang kelima, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, nyanya besar, akulah Yesus yang kau aniaya itu ya. Jadi ini sering kita dengar pertobatan seorang Saulus ya. Saulus akhirnya mereka nanti menjadi Paulus ya. Ada dua perkara yang mau saya sampaikan pada saat ini ya. Jadi yang pertama saudara, ini ceritanya bahwa di sekolah minggu juga sering dikotbahkan di khotbah umum, tetapi saya terlalu yakin bahwa dua poin ini pasti hikmat dari Tuhan ya. Kita sama-sama lihat di dalam situasi yang pertama saudara. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan ya. Jadi orang kalau belum bertobat ya, kecenderungannya dia akan digoda oleh situasi hatinya. Saya boleh memakai istilah, saya bukan digoda saudara ya, ini berkobar-kobar ini artinya
bahwa dia bersemangat, dia ditipu oleh si jahat ini untuk terus melakukan kejahatan demi kejahatan, sehingga pada akhirnya kalau kita ngikutin kemauan yang berkobar-kobar tadi, maka kecenderungannya orang itu akan binasa, ya. Tetapi cerita ini yang saya mau sampaikan ini adalah berkobar-kobar ini, saudara-saudara. Banyak hal yang membuat kita sering berkobar-kobar, sering membuat kayak boleh dibilang dendam gitu ya. Jadi kalau orang belum bertobat, apapun yang sedang membuat kita jauh dari Tuhan, ya, kebetulan yang kita ceritakan ini adalah Saulus ini, dia suka menganiaya, dia suka membunuh siapapun yang mengikuti jalan Tuhan, ya. Jadi saya katakan bahwa ini adalah satu situasi di mana ini adalah situasi yang betul-betul harus diperangi, ya. Ya, kalau kita nggak paham dengan situasi ini, maka kita kecenderungannya akan terus naik, sehingga kita nggak sampai kepada pertemuan dengan Tuhan, ya, pertobatan, ya. Ayat yang keempat kelima tadi, mereka akhirnya ketemu, tetapi sebelum ketemu ini situasinya pasti seperti ini, saudara. Ya, situasinya membuat apa yang sering membuat kita terus dibawa oleh si jahat ini. Ya, kalau mungkin kita hari-hari ini kita lagi selingkuh, mungkin hari-hari ini kita lagi main perempuan, mungkin hari-hari ini kita lagi hal-hal yang membuat kita jauh sama Tuhan. Itu kalau kita nggak punya kontrol diri, kita akan terus berkobar-kobar ini terus. Oh, yang modal itu belum. Oh, yang orang yang sana belum. Oh, yang akhirnya terus ke bawah. Situasi ini situasi yang harus betul-betul dicermati. Karena apa? Kecenderungannya orang akan merasa tinggi hati. Karena apa? Wah, sudah tak kalahkan sana. Wah, sudah tak taklukkan sana. Wah, sudah saya eksekusi dan lain sebagainya. Situasi ini situasi yang harus diselesaikan. Untungnya ya, cerita ini di dalam Kisah Para Rasul 9 ini ada pertemuan yang kedua. Situasi yang kedua ada pertemuan, ya. Pertemuan di mana Tuhan karena ngelihat Saulus ini kan pelajar, ya. Dia orang Farisi, orang terpelajar, dia belajar kepada imam besar Gamaliel. Gamaliel ini orang ahli Taurat, ya. Jadi dilihatnya situasi itu, sehingga di ayat yang keempat kelima ini ada pertemuan dalam tanda petik, ya, antara orang yang mau bertobat ini tadi dengan Tuhan. Ada pertemuan, ya, pertemuannya, sehingga kita lihat Saulus kemudian rebah dan kemudian dia nggak makan dan lain sebagainya. Itu cerita yang sering kita dengar. Tetapi saya mau katakan situasi yang kedua adalah situasi di mana kita harus ada titik temunya. Kalau nggak ada titik temunya, maka kita akan cenderung terus dibawa naik sama si jahat, sehingga kita akan dibikin binasa, ya. Tetapi Tuhan karena ngelihat situasi ini, Tuhan akhirnya punya inisiatif untuk bertemu, ya. Pada dasarnya Tuhan punya inisiatif untuk bertemu dengan siapapun. Pertanyaan besarnya kan gini, saudara. Kalau Saulus ini dia orang terpelajar, dia belajar, sehingga dia ada kata istimewa di mata Tuhan. Lah kalau saya ini bagaimana? Pertanyaan besarnya kan sering saya lihat di lapangan, karena merasa bahwa kita ini sudah berusaha untuk meninggalkan kejahatan, berusaha untuk meninggalkan apa yang kita kerjakan itu buruk di mata Tuhan. Kita berusaha, tetapi nggak bisa, ya. Masih ingat minggu kemarin, ya, kehendak akan menjadi kemauan, dan kemauan kemudian dieksekusi menjadi tindakan. Tetapi pada kenyataan di kasus-kasus seperti ini, dari kemauan untuk menjadi tindakan itu nggak ada. Karena apa? Karena dosa ini tadi.
Ya, sehingga dia harus ada satu situasi untuk menyelaraskan situasi ini. Kita sama-sama lihat di dalam 2 Tawarikh, saudara. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, ya, demikian firman Tuhan. Dan umatku, kanya besar, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. 4 ini tadi, saudara, ya. Jadi gini, saya mau katakan bahwa jaminan ayat ini, ya, jaminan Tuhan bahwa ayat ini kalau kita mau berdoa, merendahkan diri berdoa, terus mencari, terus kemudian berbalik, ini tadi kita lakukan, ya, kita lakukan, maka saya terlalu yakin bahwa Tuhan akan menolong kita dengan, Tuhan punya banyak cara, ya, 1000 cara Tuhan banyak. Pasti Tuhan akan menolong sampai mempertemukan supaya kita ini nggak menjadi binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal, ya. Jadi begini, saudara, kalau kita mau melakukan 4 ini tadi, ya, kita merendahkan diri, ya, sudah Tuhan, aku sudah salah, aku sudah karena suka main perempuan, karena suka selingkuh, karena suka main yang aneh-aneh yang nggak kelihatan itu tadi, ya sudah Tuhan, ya. Pada waktu seperti itu si jahat ini tadi kan pengennya terus, ya, pengen memutus sebuah kemauan menjadi tindakan ini kan diputus terus, ya. Tetapi percaya bahwa pada saat kita melakukan ini, cepat atau lambat itu sama dengan kita lagi memberi makan hati nurani kita. Hati nurani itu pasti jujur, hati nurani itu pasti berkata apa? Ya wis nyari oh Tuhan, ya wis nyari oh Tuhan, ya. Kalau sudah seperti itu, ada suara dari hati nurani ini, dari dalam tubuh ini sudah ada suara itu, maka Tuhan punya acara untuk mempertemukan, ya. Ini nggak ada di ayatnya, nggak ada, ini di lapangan seperti itu, ya. Kalau kita sudah mulai melakukan itu, saya terlalu yakin bahwa hati nurani ini terus tumbuh, hati nurani menjadi besar, dan hati nurani mau mengatakan apa? Cari Tuhan Yesus, ya. Saya nggak ngerti kalau saya ini akhirnya tiba di pulau ini, ya. Saya nggak punya rencana, saya nggak punya bayangan kalau saya akhirnya di pulau ini, ya. Saya pengennya setelah perang antar suku kemarin, ya, antar etnis kemarin, beberapa puluh tahun yang lalu, saya maunya disuruh nunggu sama pimpinan kami yang di Jakarta. Jadi tinggal nunggu surat dari Kementerian Kehutanan, nanti kita ekspos di Papua katanya gitu, ya. Jadi sambil nunggu itu saya sudah banyak melakukan hal yang jahat bagi Tuhan. Saya cuma mikir, hati ini sering ngomong cari Tuhan Yesus. Cuma apa? Kemampuannya nggak ada, saudara. Ya, ingat ini. Jadi harus ada pertemuan. Akhirnya apa? Orang tua saya, jadi ibu saya, almarhum ibu saya bilang apa? Wes berangkat ke sana loh, ke pulau ini. Saya diem aja, saya mikir kalau sudah kita ngomong hati nurani ini sudah kuat, saya kalahkan semuanya itu. Saya buang nomor telepon yang hubungan saya dengan bos saya yang di Jakarta itu, saya buang supaya saya nggak terus dicari, dan saya betul-betul hidup baru. Ya, prosesnya masih banyak, prosesnya masih panjang, ya, di pulau ini. Tetapi saya mau sampaikan bahwa ini loh, kalau kita situasi ini situasi di mana harus ketemu, tetapi di lapangan seringkali terjadi kalau orang sudah berdosa, orang sudah asik dengan dosanya, maka kecenderungannya dia nggak akan bisa ketemu, ya. Sakeus ketemu sama Tuhan Yesus, ada pertobatan. Nah, ini Saulus ketemu,
walaupun ketemunya dalam posisi seperti itu, nggak seperti Sakius, tetapi pertemuan itu bagi saya penting. Kalau nggak bisa, maka satu hal, Tuhan jaminannya tadi di 2 Tawari 7 tadi, itu jaminan bahwa Tuhan akan mendengar. Terus gimana pelaksanaannya? Kalau kita mau melakukan 4 tadi, saya yakin hati nurani ini akan berbicara jujur dan akan ngomong harus mencari Tuhan Yesus. Cari Tuhan Yesus, cari Tuhan Yesus terus seperti itu. Tetapi eksekusinya nggak bisa, saudara. Karena apa? Hari-hari yang ada di lingkungan saya itu hari-hari apa? Pagi gitu saya pagi mesbah sama orang tua saya. Tetapi habis mesbah, di Mojo Agung sana ada orang pintar, ya, orang pintar pikiran saya orang S2, S3 itu, di Mojo Agung. Tetapi orang pintar sana enggak. Orang pintar sana kita tanya harus bawa 2 bungkus rokok, gudang garam kretek atau apa itu, rokok kretek. Itu orang pintar pada waktu itu, ya. Nggak ada hasil. Besoknya lagi habis mesbah sama orang tua saya, di sana di Ploso, ya, di tempat kelahiran kami, kelahiran saya, di Ploso, di Blembeng. Jadi hampir 1 bulan setiap pagi itu saya harus beli rokok untuk mencari orang pintar tadi yang ternyata bukan lulusan S2, S3. Ya, jadi eksekusinya seperti itu supaya kita hari-hari ini kalau ngelihat, dan akhirnya apa? Saya di sini dipertemukan dengan orang-orang yang, maaf, pada waktu saya jatuh betul itu nggak ada orang yang seperti di sini. Saya dipertemukan dengan para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Akhirnya saya dipertobatkan, ya, sehingga hidup kalau sudah ada dalam pertobatan itu rasanya itu gagah gitu loh di hadapan Tuhan, ya, bukan gagah untuk kesombongan, tetapi gagah bahwa kita ini walaupun diintimidasi, ini prosesnya juga masih ada lagi nanti, ya, kalau sempat nanti tak bikin yang kedua nanti, proses masih ada lagi. Walaupun diintimidasi dan seperti itu, tetapi sudah ada pelepasan, sudah ada pemutusan secara roh bahwa kita ini sudah jijai, kita ini sudah putus betul sama mereka. Kalau enggak terus intimidasi, waduh, akhirnya apa? Dibawa tadi loh, berkobar-kobar tadi. Ya, itu yang kadang-kadang situasi ini kadang-kadang diremehkan oleh setiap pendosa, setiap orang yang mau, aku kok pengen bertobat tetapi nggak ada kemampuan. Ya, balik lagi ke jaminan Tuhan tadi 2 Tawari tadi. Kalau kita sudah melakukan itu, ya berdoa saiso-isone, merendahkan diri ini walaupun kita sudah tahu kita ini mau bertobat. Jangan terus gaya nih, ya. Salah satu ciri orang mau masuk ke dalam itu, dia sudah nggak mau inget-inget, ya. Tetapi kalau hari-hari dia masih cerita tentang apa kejahatannya, tentang dosanya, tentang mungkin selingkuhannya, mungkin ceweknya tiap hari, itu masih belum, dia masih sombong. Itu akan dibawa terus sama si jahat, sama setan itu, sama iblis itu terus dibawa sampai kepada titik di mana nggak ada lagi yang bisa bantu. Dan pada saat itu kalau nggak ada pertolongan, nggak ada proses yang seperti ini, kita akan menjadi binasa, ya. Jadi itu dulu saya mau bahas iklan sebenarnya. Iklannya gini, saudara. Tadi kan susu, ya, itu susu sapi, saudara, ya. Saya sering ngomong ke teman-teman, daripada kita beli susu itu dengan harga yang seperti itu, lebih baik kita beli susu yang sama, ya, itu yang mungkin mereknya lain, yang 1 liter low fat lagi, itu harganya jauh lebih murah, saudara, ya. Jadi kalau orang berkobar-kobar ini seperti susu ini loh tadi loh, dia ini susu sapi tapi dia halunya terlalu tinggi, dia kesana sini, wah, pakai songot, pakai gini, seolah-olah bahkan orang, wah, susu beruang. Enggak, itu susu sapi. Itu susu sapi memang banyak manfaatnya, ya. Kenapa kita nggak cari yang di angkringan yang malam itu kan, susu segar kemudian dicampur sama telur, sama jahe, sama apa gitu, untuk STMJ itu, untuk sehat-sehat itu.
Kenapa nggak mesti seperti itu? Kenapa? Itu halu gitu. Itu iklan yang terlalu halu. Susu sapi sampai seperti itu ya. Itu artinya bahwa kalau orang belum bertobat itu berkobar-kobarnya seperti iklan tadi. Ya, itu aja yang perlu saya sampaikan pada saat ini. Biarlah ini menjadi sesuatu khususnya yang berusaha untuk melepaskan segala kejahatan, segala hal yang buruk, segala hal yang jijik di hadapan Tuhan, itu melepaskan itu. Ini tadi caranya ya, 2 langkah ini tadi. Biarlah kita sama-sama boleh untuk mendapat kekuatan, bahwa kita akhirnya tidak dibawa kepada kesombongan, tidak dibawa ke dalam suatu kondisi yang ditipu tadi, digoda tadi, tetapi kita mendapatkan hidup yang kekal. Ya, Tuhan Yesus berkati. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah siapapun yang melihat, mendengar acara ini, khususnya mereka yang sedang berjuang untuk melepaskan keterikatan ini, berjuang untuk meminta pengampunan kepadamu, pertobatan yang sejati, maka biarlah kiranya mereka boleh mendapat hikmat, boleh mendapat kekuatan yang baru, bahwa Allah sesungguhnya adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pemurah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa ini, biarlah pertobatan demi pertobatan yang baru, yang sungguh-sungguh ingin mencari Engkau, itu nyata di dalam bangsa kami ini. Banyak orang menghujat, sebagian orang menghujat, bahkan ada beberapa orang yang betul-betul melecehkan Engkau. Kami tetap percaya semakin dilecehkan, maka semakin banyak pertobatan di bangsa ini. Kami sudah melihat banyak saksi, banyak hal, banyak kejadian, semakin dilecehkan semakin menjadi banyak pertobatan di bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, juga Haji Ma'ruf Amin, juga para menteri, juga DPR, bahkan pimpinan yang ada di tempat kami ini, gubernur juga kalian. Biarlah kiranya Tuhan beri rasa takut akan Engkau, roh yang takut akan Engkau, sehingga apapun yang diambil keputusannya bagi mereka pengambil kebijaksanaan ini adalah keputusan untuk kepentingan umat, kepentingan bangsa ini, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah atas kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah Kau bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau lah yang punya kuasa, kemuliaan, kerajaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.